Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safartul Biafda dari Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2020 dengan NIM 0001112231. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap kesosialan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya, yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggapnya benar. Dalam lingkup pelayanan publik, etika administrasi publik diartikan sebagai filsafat dan profesional standar atau kode etik atau right rules of conduct, yang artinya aturan berperilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Etika merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Mengapa etika sangat penting dalam kehidupan? Coba kita ingat, ketika kita bertemu dengan orang baru, tentu hal pertama yang kita nilai adalah etika dari mereka tersebut. Mungkin tidak semua orang menerapkan etika dalam dirinya. Namun, menerapkan etika dalam diri juga tidak merugikan. Malah, dengan menerapkan etika akan memberikan kita keuntungan yang bagus. Etika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena tanpa adanya etika, kehidupan menjadi tidak teratur. Di dalam dunia sehari-hari tentunya harus didukung oleh sikap dan tutur kata yang baik, serta tingkah laku yang baik pula. Etika juga kerap kali dijadikan cerminan dari seseorang. Jika etikanya baik, pastilah akan mencerminkan diri yang baik. Jika etikanya buruk, maka akan mencerminkan diri yang buruk pula. Mengapa kebanyakan etika penyelenggara negara di Indonesia sering menjadi sorotan masyarakat? Karena saat ini Indonesia menghadapi tantangan yang semakin berat karena standar penilaian etika pelayanan terus berubah sesuai perkembangan zaman dan paradigmanya. Dampaknya, kinerja pemerintah sebagai pelayanan publik menjadi sorotan, terutama sejak pasca reformasi. Karena itulah timbul iklim demokratis di Indonesia. Masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan kualitas yang mereka peroleh atas pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah sesuai permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut tidak perlu terjadi secara drastis dan dramatis. Jika pemerintah dan aparatur pemerintah memiliki kredibilitas dan kewibawaan yang dihormati oleh rakyatnya. Selanjutnya, bagaimana strategi menegakkan etika penyelenggara negara tersebut agar bisa sesuai dengan kode etik yang berlaku? Dalam hal pelayanan publik, pimpinan dan petugas lembaga pelayanan publik menggunakan seperangkat prinsip-prinsip praktek etik yang berisi kewajiban, standar, tugas, dan tanggung jawab untuk diterapkan dalam setiap jenis pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut akan mempermudah pimpinan dan petugas lembaga pelayanan publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Prinsip-prinsip etis tersebut kemudian dituangkan dalam kode etik profesi yang berisi kumpulan petunjuk dan kewajiban. Kode etik bagi pimpinan dan petugas lembaga pelayanan publik diantaranya adalah 1. Pimpinan dan petugas lembaga pelayanan publik mengutamakan tanggung jawab melayani kesejahteraan individu atau kelompok yang meliputi kegiatan perbaikan kondisi-kondisi sosial. Yang kedua, pimpinan dan petugas lembaga pelayanan publik mendahulukan atau mengutamakan tanggung jawab profesinya dibanding kepentingan pribadinya. Yang ketiga, pimpinan dan petugas lembaga pelayanan publik tidak membeda-bedakan latar belakang, keturunan, warna kulit, agama, umur, jenis kelamin, warga negara, serta berusaha mencegah serta menghapuskan diskriminasi dalam memberikan pelayanan dalam tugas-tugas serta dalam praktek-praktek kerjanya. Dan yang terakhir, yang keempat, pimpinan dan petugas lembaga pelayanan publik melaksanakan tanggung jawab demi mutu dan keleluasan pelayanan. Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan dalam UTS mata kuliah Etika Administrasi Publik. Jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.